Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Kampung Jogoyudan yang saya hormati. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara semuanya. Kembali lagi dengan saya, Farhan Razak Madianto, dari tim KKN PPM UGM tahun 2021 di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai bahaya hoax dan perlunya netiquette di dunia maya. Di era digital seperti sekarang ini, di mana perputaran arus informasi sangat cepat dan masif, membuat kita itu seolah-olah dihantam oleh tsunami dalam tanda kutip. Tsunami-nya itu tsunami apa? Tsunami informasi. Gitu. Nah, informasi yang sangat banyak ini, yang seolah-olah dijejalkan kepada kita, itu seolah-olah membuat kita pusing dan juga pada akhirnya kita ini malas untuk memeriksa informasi tersebut. Jadi kita ini malas untuk memeriksa fakta dan juga apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang menerima informasi harus pandai-pandai dalam memilah informasi agar tidak terjebak oleh informasi palsu atau yang sering disebut juga hoax. Di kala pandemik melanda seperti sekarang ini, banyak sekali hoax yang tersebar di berbagai media sosial. Baik itu hoax mengenai virusnya, vaksinnya, tentang hoax tentang nakes juga, atau juga hoax-hoax lainnya pasti banyak banget kan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa milih, jangan semua informasi yang kita dapat itu ditelan mentah-mentah. Berikut ini, saya akan memaparkan cara untuk memilih mana informasi yang benar dan mana yang sekiranya adalah hoax. Cara yang pertama adalah dengan melakukan cek ulang terhadap informasi yang didapat. Caranya gampang banget, hanya dengan memasukkan kata kunci di Google, maka akan keluar banyak artikel terkait yang bisa digunakan untuk cek fakta dari informasi yang didapat. Atau mungkin kalau misalnya informasinya itu kurang pasti nih dari informasi yang didapat dari Google, mungkin bisa juga cari-cari di website-website dari lembaga-lembaga atau badan yang sudah dianggap sah gitu, baik di dunia maupun di negara ini sendiri, di Indonesia. Lalu yang kedua adalah tidak termakan oleh judul yang dibuat melebih-lebihkan atau lebay. Biasanya untuk membaca berita atau artikel terlebih dahulu agar kita mengetahui isi lengkap dari informasi tersebut dan apa konteksnya, kita harus biasain baca-baca berita itu. Karena kadang kita sering lihat kan di YouTube ataupun mungkin di WhatsApp juga sering banget judulnya dibuat caps lock semua atau enggak kata-katanya itu dibuat lebay gitu. Jadi kadang kita kayak udah kayak kesannya tertarik apa nih padahal pas dibaca enggak kayak gitu loh. Kadang juga itu tuh memancing emosi gitu loh dari judul-judulnya. Jadi kita harus baca informasi secara lengkap. Lalu yang ketiga adalah melihat situs yang dilampirkan. Kita harus jeli melihatnya sebab banyak situs yang melabeli diri sebagai situs berita. Padahal bukan. Tapi informasi yang diberikan itu nggak benar dari web-web tersebut. Hal ini harus dihindari dengan melihat apakah situs tersebut dari lembaga yang resmi atau tidak, serta apakah situs tersebut itu masuk dalam blogspot atau bukan. Karena biasanya kalau blogspot itu kan bisa dibuat sendiri sama orang siapapun itu ya. Jadi dia bisa jatuhnya informasi tersebut yang dipaparkan di blogspot itu kemungkinan bisa aja bias gitu. Bukan sesuai fakta yang terjadi. Nah, langkah yang terakhir adalah dengan melihat keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop atau diklik fotonya terus dipanjer ya Bapak Ibu, dipanjer lalu nanti dilepaskan di Google ke kolom pencarian Google Image. Nanti hasil pencarian itu akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet. Jadi bisa dibandingin itu gambar asli atau bukan. Nah, selain kita merhatiin tentang hoax juga nih, kita juga harus merhatiin yang namanya netiquette. Netiquette itu apa sih? Nah, netiquette itu adalah etika di internet. Etika di internet ini sangat penting karena di internet kita akan bertemu dengan banyak sekali orang nih, dan juga dari berbagai belahan dunia. Selain itu juga berbagai macam latar belakang. Nah, selain itu juga kita perlu mempresentasikan diri kita sendiri dan juga mungkin latar belakang kita kayak negara itu sendiri, negara kita. Nah, menurut penelitian dari Microsoft nih, netizen Indonesia itu menjadi netizen dengan perilaku paling buruk di media sosial. Hal ini bisa dibilang mencoreng wajah Indonesia di kalangan netizen luar negeri. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi mengenai etika di internet yang baik bagi pengguna internet di Indonesia.
Apa saja isi netiquette itu? Beberapa hal yang termasuk netiquette adalah sebagai berikut. Satu, yang pertama, jejak digital. Perhatikan apa yang ingin Anda unggah di media sosial karena akan menjadi jejak digital yang dapat ditelusuri. Menjaga privasi sangat penting karena kita tidak tahu bagaimana sifat dan motif sebenarnya dari lawan interaksi kita ataupun orang lain yang ada di internet tersebut. Jadi sebisa mungkin kita jangan mempost hal-hal data diri pribadi kayak KTP itu jangan asal difoto, jangan asal diunggah. Atau mungkin wajah-wajah ya anak ataupun apa yang masih kecil itu bisa juga dijaga gitu. Kayak alamat juga kalau bisa itu dijaga juga. Lalu yang kedua, jangan sebarkan kebencian. Jangan menggunakan media sosial untuk mengunggah hal-hal yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech. Pertimbangkan orang lain yang membaca mungkin akan merasa tersinggung dengan ujaran kebencian. Hal ini juga bisa berdampak kepada kerukunan warganet yang bisa memicu perang di dunia maya. Karena gimana ya, kita kan tadi bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam warga negaraan dan juga berbagai macam latar belakang. Jadi kita sebisa mungkin jangan menjudge menjudge itu namanya kayak menghakimi mereka, kayak melihat, orang ini pasti kayak gini. Kita jangan me mengedepankan stereotip yang ada gitu loh. Jadi kita harus bisa dibilang berkepala kosong terlebih dahulu, kita kenal karena setiap orang pasti akan berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah jangan berkata kasar. Hindari penggunaan kata-kata kasar di media sosial karena selain mengganggu kenyamanan orang lain juga menunjukkan kualitas diri. Yang keempat, ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online di dunia maya. Bersikap dan bertindak dengan selalu memperhatikan etika dan jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu. Orang yang sedang berada di internet datang dari berbagai penjuru dunia dan memiliki perbedaan pandangan terhadap satu hal dan juga yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah, ingatlah di mana berada ketika sedang online. Netiquette itu bisa sangat bervariasi di satu tempat ataupun negara ke tempat yang lainnya. Tidak semua orang mengikuti aturan yang sama. Jadi, diharap selalu bersikap terbuka dan jika dibutuhkan bersifat kritis tapi tetap konstruktif atau membangun dan bukan bersifat sebaliknya negatif atau kayak ya tadi mencela dan sebagainya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.